Bro. Isi, Sadanu. Isi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ca, lu ngapain lagi kesini? Iya kak, aku kesini masih mau nyari Kak Gita. Kan gue udah pernah bilang sama lu, Ca. Dari minggu lalu kan. Gue nggak tahu kita ada di mana. Iya kakak kan udah ngasih tahu kalau misalkan Kak Gita itu kerja sama Tante Ros. Aku sama kakak yang lain udah ke Tante Ros. Udah dikasih tahu alamatnya, cuman tadi kita datengin Kak Gitanya nggak ada. Jadi gini bro, kita minta tolong sama lu. Ya mungkin lu dengar dari kawan-kawan lu atau siapalah mungkin di mana keberadaannya Gita ini. Gini, kita pernah ketemu sama Linda di rumahnya Gita. Gue nggak tahu dia mau ngapain, dia pakai jubah. Ya gue agak curiga jadi ngapain di situ. Cuman gue di situ nangkepnya mungkin lu atau Linda tahu di mana Gita ini. Tapi masalahnya, gue sama Linda tuh udah nggak ada hubungan. Bener lu nggak ada hubungan? Gue udah nggak ada hubungan lagi sama Linda. Gue tekankan sekali lagi di situ, lu jangan bohong lu. Ini sudah benar-benar mentok nih. Kita sudah habis kesabaran di sini. Gue tegesin begitu. Ini loh bro, ini kan kita minta tolong sama lu nih. Ya lu gak usah nutup-nutupin lah. Gitu loh. Keadaannya ini masalahnya udah parah. Nyokapnya dia baru meninggal dunia. Ini meninggal, Kak Gita belum tahu. Kak Gita nggak pulang-pulang. Lu kalau punya hati, tolong kasih tahu lah. Gitu. Terserah lu mau pacaran sama dia atau mau apa silakan. Yang penting lu kasih tahu dulu gitu loh. Sampai segitunya si Linda. Lo tahu sesuatu? Ada hubungan apa Linda sama... Jadi gini loh, sebenarnya itu Linda itu sirik sama Gita. Maksudnya? Linda itu sirik. Jadi Linda itu emang nggak suka sama Gita. Dan dia pengen nyingkirin Gita. Dia udah bukan siapa-siapa lo lagi. Betul, emang bukan siapa-siapa gua lagi. Enggak, ini lu ngomong jujur aja. Lu nggak ada hubungan sama Gita? Nggak ada, gua nggak ada hubungan lagi sama Gita. Nah terus kenapa Linda iri sama Gita kalau lu nggak ada hubungan? Linda itu orangnya nekat. Dia bisa ngelakuin apa aja ke Gita. Bahkan sampai mengirim sesuatu. Bener nggak sih ini yang bener yang diomongin Danu? Ya iyalah mas, ngapain coba dia ke rumahnya Gita? Dia pasti nabur-nabur sesuatu itu. Nah nabur-nabur sesuatu maksudnya apa? Ya mungkin dia ngirim-ngirim sesuatu yang aneh-aneh mas. Aneh-aneh maksudnya goib. Iya mungkin seperti itu. Dan gue juga nggak mau ada hubungan sama Linda ya karena masalah itu. Gara-gara Linda suka main kirim-kirim aneh-aneh. Gini aja deh bro, mau itu terserah mau ngirim atau apa, yang penting gue pengen lu bisa bantuin kita nggak di mana kita. Cuman itu aja intinya dulu deh. Iya kak, soalnya ibu tuh ngasih surat wasiat buat aku sama Kak Gita. Sampai sekarang aku belum buka surat wasiat itu apa. Aku pengen aku baca bareng-bareng sama Kak Gita. Tolong aku kak buat temuin aku sama Kak Gita. Ya intinya mereka berdua itu harus disatukan bro. Berkumpul lah namanya keluarga. Ya ibunya udah meninggal, ya, dia siapa-siapa lagi coba. Tapi masalahnya, gue nggak tahu keberadaan Gita tuh di mana sekarang. Kalau Linda? Linda pun gue udah nggak tahu. Bukannya kalian udah cari tahu? Enggak, gue nggak pernah tahu di mana Linda. Kita kan ketemu Linda waktu itu ke sini, sama lu sih. Lu harusnya tahu dong. Nah setelah dia pergi dari sini, gue nggak tahu dia pindah kemana. Karena gue udah bener-bener udah nggak ada hubungan sama sekali sama dia. Ya udah ya kalau gitu, kita coba cari yang lain aja. Ya. Oke bro ya, ya nanti gue minta tolong banget nih. Gue minta tolong banget bro ya. Kalau ketemu Linda ataupun kita, hubungin kita ya. Gue minta, nomor teleponnya masih ada? Ada ya, tolong diangkat ya. Kan dulu kan lu nggak pernah ngangkat, tolong kali ini tolong diangkat. Informasi tentang Kak Gita juga. Oke bro ya, ya thank you. Kembali lagi kita ke tempatnya kita. Kita berharap kita bisa ketemu sama Gita. Apa-apaan sih ini? Rame-rame pada Kak Gita, Kak Gita. Apaan sih lo, Cak? Kakak kenapa sih kak? Lu sama ibu itu gak pernah sayang sama gua. Enggak bener kak, ibu tuh sayang banget sama kakak. Coba mbak tenang dulu mbak, coba denger dulu mbak. Sabar dulu mbak, dengerin adiknya dulu. Kakak kemana aja sama ini? Lagi lu tahu gua di sini dari siapa?
Aku nyari tahu kakak. Lu pakai acara-acara kayak gini segala. Norak tau gak lu? Mbak, sabar dulu Mbak, tenang dulu dong Mbak. Lu gak pernah tahu gimana jadi gue ya? Apa sih? Harusnya lu seneng kan? Lu seneng kan gue hidup sendiri? Mbak, ini kita datang ke sini malah mau mengajak Mbak pulang ke rumahnya. Saya gak mau pulang, Mas. Kalian gak tahu gimana jadi saya kan? Saya gak suka hidup saya diatur. Enggak, ibu sayang sama kita berdua kayak. Aku gak suka. Aku benci sama ibu. Apa yang buat kakak benci sama ibu? Ibu itu udah miskin, pelit, dan dia udah pilih kasih. Dengerin aku. Ibu nggak pilih kasih, ibu sayang sama kita. Aku gak pernah anggap ibu ada, dan gak pernah ada buat aku. Ibu emang udah gak ada, Kak. Ibu udah nggak ada. Bohong, kau bohong. Kau masih bohong. Kau masih bohong. Aku bener sama ini aku nyari kakak susah banget. Kau masih bohong. Ibu masih ada. Ibu masih ada. Enggak, ibu udah nggak ada. Ibu udah nggak ada. Kamu kenapa baru kasih tahu? Kenapa kamu baru cari Aku saya? berusaha buat ngubungin kakak, tapi kakak nggak pernah bisa. Aku sampai nyari tahu ke Kak Danu, ke teman-teman kakak, tapi banyak yang bilang nggak tahu tentang kakak. Kenapa ibu ninggalin aku? Kenapa kalian baru kasih tahu saya? Ibu maafin aku, Ibu. Ibu. Ibu maafin aku. Kenapa Ibu ninggalin aku? Kenapa Ibu ninggalin aku? Ibu. Di mana makam Ibu? Ayo, Aku anterin aku. Aku makan sama kakak jangan tinggalin Nica lagi ya. Karena Ica udah gak punya siapa-siapa selain kakak. Ayo Ica temenin ke makam ibu ya. Itu kamu. Itu. Ibu. Ibu ini Kak Gita udah datang, Bu. Ibu ini kita, Ibu. Ibu pasti senang. Ibu pasti senang deh kalau ngeliat kakak udah ada di sini sama aku. Ibu bangun. Ibu maafin kita, Ibu. Kita udah banyak salah sama Ibu. Ibu. Bangun, Ibu, bangun. Ibu. Ibu pasti senang banget kakak di sini sekarang. Ini semua salahku. Aku anak durhaka. Aku benci sama diri aku sendiri. Enggak istighfar, Kak. Istighfar, Kak. Ibu jangan tinggalin Krishna.
Ibu udah sama bapak di sana, ibu pasti senang, ibu sama bapak pasti senang kita udah kumpul lagi berdua. Aku yakin kak, ibu pasti bapak udah senang kalau kakak udah balik lagi ke sini sama aku. Kakak jangan tinggalin aku lagi ya, Kak. Cuman kakak yang aku punya sekarang. Maafin kakak deh, maafin. Aku banyak salah sama kamu. Aku selalu berpikir kamu gak sayang sama aku. Ibu pelit sama kakak itu tuh demi kebutuhan kita. Tapi aku gak ngerti kenapa harus tahu sekarang. Kenapa? Bunda, kamu udah istighfar guys. Ibu udah seneng kok ngeliat kakak di sini sekarang sama aku. Semuanya sudah menjadi bubur. Yang terjadi, terjadilah. Gak bisa ditarik lagi, gak bisa diperbaikin lagi. Allah sudah mengizinkan, Allah sudah berkehendak ibunya meninggal dunia. Ya itu ya, karena terjadi, sudah terjadi. Makanya sebagai anak, ya, patuhlah terhadap orang tua. Sebagai anak, berbuat baiklah kepada orang tua. Akhlak kita harus mulia, akhlak kita harus terpuji kepada siapa saja. Apa yang dilakukan orang tua itu pasti yang terbaik buat anaknya. Apa yang diinginkan orang tua itu pasti ya buat masa depan anaknya. Percaya sama orang tua, ikutin aturan orang tua. Karena orang tua ini sayang sama kita. Kasih sayang orang tua itu tulus, murni, suci, ya, dibandingkan dengan kasih sayang teman-teman kita yang mungkin sayang sama kita karena punya tujuan dan maksud. Tapi kalau kasih sayang orang tua ini tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun juga. Tidak pernah bisa dibalas dengan apapun juga. Karena itu buat kita semua yang saat ini masih punya orang tua, sayang sama orang tua, hormatin orang tua kita, ya, jaga orang tua kita, rawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Karena doa mereka ini subhanallah luar biasa dijabah sama Allah. Tapi kalau kita berani sama orang tua, ingat azab akan menanti kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.